ngizin ngerekam orang lain bisa? Bentar. Saya gaptek sekali ini. Udah, Gimana? Astagfirullah. Kamu di laptop apa di HP? Laptop. Di laptop ya, Astagfirullah. Kata nanya. HP mana bisa? Di izin mana? Udah nggak usah, direkam sendiri aja deh. Iya udah. Ntar nggak apa, kecil kok. Astagfirullah, berdosa banget. Yuk, monggo. Oke lah. Oke, ini ya yang ada di share screen ini. Aku ambil dari terjemahnya kitab Al-Kailani. Al-Kailani itu salah satu kitab yang membahas tentang ilmu syarat. Tapi nggak semua aku scan ini, cuma beberapa aja karena kalau semuanya itu juga rada membingungkan aku. Cuma beberapa aja dan ini kelihatan nggak ke bawah ya? Aku lagi scroll. Kelihatan kan? Kelihatan Bu. Ya. Nah, dan di bawahnya ada tasrifan, tapi ini tulis tangan ya, maaf ya. Malam ini mata kalian ternodai dengan tulisanku yang ya. Subhanallah, Bun, bagus itu. Kagak. Oke, kita Merendah mulai. untuk meroket. Kita mulai nih. Bab pertama, makna tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna tasrif fil lughah at-tabdhir wa fi sana'ah tahwilul aslil wahid ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Nah, di sini tuh menerangkan tentang pengertian tasrif ya. Pengertian tasrif ada dua pengertian. Yang pertama, menurut bahasa atau etimologi, atau dalam bahasa Arabnya lugoh ya. Dan yang kedua ada menurut istilah. Nah, yang pertama, tasrif menurut lugoh atau menurut bahasa adalah at-taghyir. Artinya mengubah. Dan menurut istilah, tasrif adalah tahwilul aslil wahid ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Artinya, mengubah bentuk asal kepada bentuk-bentuk lain untuk mencapai arti yang dikehendaki yang hanya bisa tercapai dengan adanya perubahan. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bentuk asal itu ya. Apa itu bentuk asal? Dan apa itu bentuk-bentuk lain? Ya. Dua ini kita harus tahu. Nah, tentang bentuk asal itu ada dua perbedaan pendapat ya. Ada dua ulama yang menyatakan pendapat yang berbeda. Yang pertama, nah di sini menurut ulama Basrah dan menurut ulama Kufah. Nah, kalau menurut ulama Basrah, yang dimaksud dengan bentuk asal itu adalah masdar. Dan yang kedua, menurut ulama Kufah, bentuk asal itu adalah fi'il madhi. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk asal ya. Nah, kemudian apa itu bentuk-bentuk lain? Nah, bentuk-bentuk lain adalah bentuk-bentuk yang selain yang dua tadi. Ada fi'il mudhari, ada fi'il mudhari, ada masdar. Masdar udah tadi. Fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il nahyi, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Nah, apa itu semua? Ya, apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan semuanya ini tuh apa? Nah, dalam bahasa Arab, ini tuh yang ke-10 ini tuh disebut dengan segat ya. Disebutnya segat. Kalau diartikan bisa diartikan bentuk kata lah. Nah, bentuk kata dalam bahasa Arab itu ada 10 ya. Ini semua 10. Oke. Sebelum menjelaskan satu persatu, kita ini dulu. Ada yang udah tahu belum? Apa sih namanya? Kalam. Kan di bahasa Arab tuh ada yang namanya kalam ya. Kalau di Jurumiyah tuh
kalam bab pertama banget. Pas buka langsung bab kalam. Nah, kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat ya. Nah, kalam ini mempunyai tiga komponen lah ya. Yang pertama isim, fi'il, dan haraf. Ada 3. Isim artinya nama benda ya. Dan kalau fi'il artinya kata kerja. Dan kalau haraf, haraf itu selain isim dan selain fi'il. Kalau isim misalnya apa? Madrasatun ya, kata benda madrasatun, kolamun, atau mikurofatun, dan lain sebagainya. Kalau fi'il kata kerja itu seperti apa? Kayak nasoro ya, menolong, atau fataha, membuka, dan lain sebagainya. Nah, kalau haraf itu selain fi'il dan isim, seperti fi, atau an, ila, ala, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kita sekarang jelasin nih satu persatu. 10 segat yang ada dalam bahasa Arab itu yang pertama ada fi'il madi ya. Fi'il madi. Sebenarnya ini tuh semua punya ta'rif masing-masing. Ta'rif itu pengertian dalam bahasa Arab ya pasti. Tapi kita nggak akan ngebahas itu. Kita ngejar pahamnya aja lah. Yang penting kita paham dulu. Nah, yang pertama fi'il madi. Fi'il madi artinya fi'il atau suatu pekerjaan yang menunjukkan waktu yang lampau. Katakanlah kalau fi'il madi itu fi'il yang sudah gitu ya. Nah, contohnya nasoro artinya sudah menolong gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa tuh fi'il madi? Past tense ya. Past tense. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari. Bisa dibaca fi'il mudhari, bisa dibaca fi'il mudhari. Kalau orang Sunda bacanya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari artinya suatu pekerjaan yang menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Ya. Contohnya yansuru, artinya sedang atau akan menolong. Jadi fi'il mudhari itu adanya harful mudhara'ah. Apa itu harful mudhara'ah? Harful mudhara'ah itu adalah haraf atau huruf kemudharian. Itu ada 4 ya, ada 4 huruf kemudharian. Biasanya aku suka nyingkatnya sama ataina. Disingkat jadi ataina, 4 huruf. Ada hamzah, ada ta, ada ya, dan ada nun. Nah, kalau di sini ini ada satu ciri ya. Ada huruf ya. Nantilah dibahas. Oke, kalau di bahasa Inggris fi'il mudhari itu apa? Continuous tense ya. Continuous tense itu menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang berlangsung. Kemudian lanjut. Lanjut nomor 3. Ada masdar. Masdar itu artinya bisa dikatakan kata benda. Contohnya nasron, artinya pertolongan. Nah, sebenarnya masdar itu bukan hanya satu bentuk ya, seperti ini, tidak. Tapi banyak juga bentuk-bentuk masdar yang lain. Tapi ini contohnya cuma ada satu. Yang keempat, isim fa'il. Nah, isim fa'il artinya subjek atau orang yang melakukan suatu pekerjaan ya. Contohnya nasirun, artinya yang menolong atau orang yang menolong. Kemudian yang kelima ada isim maf'ul. Isim maf'ul artinya objek atau orang yang ditolong. Orang yang ditolong. Contohnya di sini mansurun, artinya yang ditolong. Yang keenam,
Ada fi'il amar. Fi'il amar artinya pekerjaan yang menunjukkan suatu perintah. Contohnya unsur, harus menolong kamu atau tolonglah gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Kalimat interrogatif. Kemudian nomor 7 ada fi'il nahi. Fi'il nahi kebalikan dari fi'il amar. Kalau fi'il amar itu menunjukkan perintah, nah kalau fi'il nahi menunjukkan larangan. Contohnya la tansur. Artinya kamu jangan menolong. Lamun. Ya kalau dalam bahasa Sunda mah tuh tong ditolongan. Nah gitu. Lanjut. Yang ke-8 ada isim makan. Artinya isim yang menerangkan tempat ya. Bukan isim yang menerangkan makan. Bukan makan dalam bahasa Indonesia. Karena ini bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab, makan itu artinya tempat. Nah, contohnya mansurun, yaitu tempat penolong. Yang ke-9, isim zaman. Isim zaman artinya isim yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya mansurun, ya, kebanyakan sama sih, wajannya itu sama-sama isim makan. Mansurun di sini artinya waktu menolong. Dan yang terakhir, ke-10, ada isim alat. Isim alat itu isim yang menunjukkan alat untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini contohnya minsorun, yaitu alat penolong. Dan isim alat ini jarang digunakan gitu. Meskipun ada yang menggunakan, tapi memang jarang digunakan. Nah, kita kembali ke pengertian yang pertama ya tadi tentang tasrif, mengubah suatu bentuk asal ke bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, gimana tuh? Gimana? Apa maksudnya? Nah, kita di sini ambil ke ini aja ya. Ambil menurut ulama Kufah yang menyatakan bahwa bentuk asal itu adalah fi'il madi. Nah, kita ikut ke sana aja. Fi'il madi. Nah, ini bentuk asal ya. Nah, mengubah bentuk asal, bentuk ini ke bentuk-bentuk yang lain. Nah, mana bentuk yang lain itu? Nah, bentuk yang lain itu adalah ini, yang 9 ini. Nah, yang 9 ini tuh punya rujukan yang sama, punya kata atau kalimat yang sama, yaitu nasoro di sini. Ya. Nah, bentar. Nah, ini ada tabelnya. Kayak gini. Kita analogikan dulu lah. Misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dalam bahasa Indonesia suatu asal kata dalam bahasa Indonesia bisa kita ubah kata asal tersebut ke bentuk yang lain supaya memiliki arti yang berbeda. Contohnya kata asal dari memakan. Nah, memakan kan memiliki kata asal yaitu makan ya. Makan ini termasuk kata kerja. Nah, kata asal ini bisa kita ubah ke bentuk yang lain. Misalnya kita ubah jadi pemakan. Ya. Nah, kan itu jadi beda arti ya, udah beda arti. Yang tadinya makan, jadi pemakan, jadi subjek gitu. Terus kita ganti lagi misalnya jadi makanan. Ya. Nah, makanan juga jadi beda arti lagi, jadi kata benda. Ya. Padahal semuanya itu sama, memiliki asal yang sama yaitu makan gitu. Nah, terus di dalam bahasa Inggris juga sama ya. Dalam bahasa Inggris misalnya kata work misalnya, work, bekerja. Nah, itu adalah kata asal. Kita ubah nih. Kita ubah ke bentuk yang lain. Yang tadinya work, itu kan verb ya, kata kerja. Kita ubah ke bentuk yang lain jadi worker misalnya ya. Jadi artinya kan pekerja, jadi subjek gitu. Nah, tapi semuanya itu memiliki
asal yang sama, yaitu word gitu. Nah, begitupun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab juga seperti itu. Suatu asal kata bisa diubah ke kata-kata atau kalimat yang lain supaya menghasilkan faidah atau arti yang berbeda. Nah, seperti ini. Nasoro. Nasoro itu yaitu asal, bentuk asal ya, bentuk asal wahid. Asal yang pertama tuh ini nasoro. Nah, kita bisa mengubah nasoro ini ke bentuk-bentuk yang lain supaya memiliki pengertian yang berbeda. Tuh kan ada yansuru, ada nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansorun, mansorun, minsorun. Dan artinya pun berbeda ya. Kalau tadi asalnya nasoro, menolong, kalau diubah ke bentuk lain, artinya jadi berbeda. Yansuru sedang atau akan menolong, nasron pertolongan, nasirun yang menolong, dan seterusnya. Nah, kita akan tasrif ya, tasrif ini semua. Tapi sebelum ke sana nih, ada evaluasi bentar. Evaluasi yang tadi aja. Yang pertama, apakah arti tasrif menurut lugah dan istilah? Menurut lugah apa tasrif tadi? At-taghyir ya, mengubah. Dan menurut istilah, tahwilul aslil wahid ila amtsilatin mukhtalifatin bima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Artinya. Yang nomor 2, apakah asal wahid itu? Ada berapa pendapat tadi? Ada 2. Yang pertama menurut ulama Basrah. Menurut ulama Basrah, bentuk asal itu adalah masdar. Dan menurut ulama Kufah itu adalah fi'il madhi. Apakah bentuk yang berbeda-beda itu? Nah, ini kembalikan ke pengertian awal. Bukan. Yang ketiga, apakah bentuk yang berbeda-beda itu? Nah, ini 10 sejat yang tadi ya. Yang keempat, apa maksud diadakannya pengubahan? Nah, ini yang kembali ke pengertian tadi, yaitu diadakannya pengubahan, yaitu untuk menghasilkan arti yang berbeda-beda. Nomor 5, berilah 2 atau 3 contoh dari bentuk yang berbeda, yang tadi lah, nasoro, yansuru, nasoro, dan seterusnya. Nah, tasrif itu kan ada 2 ya. Ada tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan jelaskan dulu tentang pembagian fi'il. Pembagian fi'il ada 2 ya. Nah, tapi jangan dulu terfokus ke sini. Jangan dulu ke sebelah kanan. Kita ke sebelah kiri dulu. Nah, fi'il itu ada 2. Fi'il sulasi dan fi'il rubai. Apa itu fi'il sulasi? Fi'il sulasi adalah fi'il yang huruf asalnya ada 3. Ada 3. Nah, kalau rubai, itu huruf yang asalnya ada 4. Nah, sulasi terbagi menjadi 2. Ada mujarrad dan ada mazid. Apa itu mujarrad? Mujarrad adalah kosong dari huruf tambahan. Jadi kalau digabungkan, fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang huruf asalnya 3, yang kosong dari tambahan. Yang kosong dari huruf tambahan. Ya, contohnya, nasoro. Nah, ini benar-benar 3. Benar-benar 3 huruf dan kosong dari tambahan. Cuma ada 3 huruf. Kemudian karuma juga sama ya, 3 huruf. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada mazid. Mazid itu baliknya dari mujarrad. Kalau mujarrad kosong dari tambahan. Nah, kalau mazid itu ada tambahan huruf. Kalau digabungkan
Fi'il tsulats mazid adalah fi'il yang huruf asalnya ada 3 dan terdapat huruf tambahan. Contohnya akroma. Akroma ini kan ada 4 huruf ya. Ada hamzah, kaf, ro, dan mim. Nah, sebenarnya huruf asalnya tuh ini ada 3 ya. Karuma ini huruf asalnya. Nah, tapi di sini ada mazidnya, ada tambahannya yaitu huruf hamzah di awal. Jadi akroma. Nah, kemudian yang ini juga sama, farroha. Nah, ini tuh sebenarnya huruf asalnya ada 3 ya. Faroha gitu aja. Nah, tapi di sini ada tad'if, ada double huruf. Jadi ini terhitung 2 ya. Jadi farroha gitu. Nah, ini fi'il tsulats mazid. Nah, kemudian fi'il rubai. Di sini harusnya juga ada fi'il rubai mujarrad dan fi'il rubai mazid, tapi ini mungkin tidak tertulis ya. Contohnya inilah takhroja dan jalbaba. Jelas ya ada 4 huruf. Nah, kemudian kita ke sini nih, di sebelah kanan. Nah, fi'il dilihat dari bina atau bentuknya ada 2. Ada fi'il salim dan fi'il ghair salim. Nah, apa itu fi'il salim dan fi'il ghair salim? Fi'il salim adalah fi'il yang selamat. Dan kalau fi'il ghair salim adalah fi'il yang tidak selamat. Selamat dan tidak selamat dari apa? Nah, di sini ada 3 tanda ya. 3 tanda ini yang menandakan bahwa fi'il tersebut ghair salim apabila terdapat 3 tanda ini. Nah, langsung saja ke contoh. Misalnya kola. Nah, kola ini termasuk ghair salim karena terdapat haraf ilat di sini. Nah, ada alif. Nah, haraf ilat itu ada 3 ya. Ada alif, ada ya, dan ada waw. Nah, di sini kola ada alif nih di tengah. Nah, itu alif kan haraf ilat ya, maka dia termasuk ghair salim, tidak selamat. Kemudian yasaro. Nah, ini juga ghair salim karena terdapat huruf ilat, yaitu huruf ilatnya ya. Nah, kemudian ini sa'ala. Sa'ala termasuk ghair salim karena terdapat hamzah nih di tengah ya. Kemudian yang ketiga, madda ini juga termasuk ghair salim karena terdapat tad'if di sini ini. Tad'if. Dan itu kayak apa? Tasydid gitu lah, double huruf. Dan kalau asalnya ini tuh madada gitu. Nah, karena ada 2 dal yang bergandengan, maka jadi pakai tad'if, madda. Nah, ini ya ciri suatu kalimat dikatakan ghair salim apabila terdapat 3 tanda ini. Nah, kemudian ini yang salim. Nah, berarti salim itu selamat. Selamat dari 3 tanda ghair salim ini. Nah, kita buktikan ke contoh nasoro. Nah, ini selamat. Kenapa selamat? Karena coba lihat ya. Di kata nasoro ini, apakah ada haraf ilat? Adakah alif? Adakah ya? Adakah waw? Tidak ada kan? Di sini hanya ada nun, sod, dan ro. Kemudian ke tanda yang kedua, apakah nasoro ini terdapat hamzah? Tidak kan ya? Kemudian yang ketiga, adakah tad'if di sini? Tidak ada. Nah, maka ini termasuk fi'il yang salim, selamat. Kita ambil contoh lagi lah yang lain. Ini, dakhroja. Apakah ini termasuk salim atau ghair salim? Salim ya. Kenapa? Karena dalam kata dakhroja ini tidak terdapat haraf ilat, tidak terdapat hamzah, dan tidak juga terdapat tad'if. Ya, berarti ini salim. Nah, coba kalau ini. Farroha. Nah, ini termasuk salim atau ghair salim? Ini termasuk ghair salim ya. Karena terdapat tad'if di dalam ro.
farroha gitu. Oke, dilewat aja lah pertanyaannya. Nah, sekarang kita maju ke fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad, apa pengertiannya? Fi'il yang memiliki huruf asal 3 dan kosong dari tambahan, huruf tambahan. Nah, fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 bab ya. 6 bab yang berbeda. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Kemudian keempat, fa'ila yaf'alu. Kelima, fa'ila yaf'ilu. Dan keenam, fa'ula yaf'ulu. Ya. Ini tuh hampir apa ya? Terdengar sama ya, padahal berbeda ini. Yang bedanya tuh, yang membedakannya tuh di harokat ain fi'il. Itu beda ya semua. Nah, kemudian apa nih yang ada di pinggirnya? Nasoro yang suruh, doroba yadribu, fatahayat tahu, dan seterusnya. Nah, biasanya ini tuh disebut sebagai wazan. Nih, yang ini nih. Yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, sampai fa'ula yaf'ulu. Nah, itu disebutnya wazan ya. Wazan. Bukan wajan. Kalau wajan tempat masak. Wazan. Nah, kalau yang ini, nasoro yang suruh, daroba yadribu, dan sebagainya, itu disebut sebagai mauzun. Ya. Nah, kalau diartikan, wazan itu adalah timbangan. Kalau mauzun itu artinya yang ditimbang. Anggap aja lah, yang ditimbang itu patokannya timbangannya gitu. Nah, kemudian ya. Nah, sekarang kita mulai tasrif nih. Kita mulai tasrif ke sini. Aduh, ini teh harus nyanyi. Suara aku kalau udah malam makin jelek. Ada yang mau contohin nggak? Tasrifan. Sam. Ya udahlah, contohin ya satu. Nah, bab pertama nih. Nah, jadi kan kita sekarang mau nasrif, mau mengubah bentuk asal ke bentuk yang lain, yaitu ke 10 segat tadi ya. Nah, coba kita buktiin dulu. Ini ada nggak 10 segat? Bentar. So, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Ya, sohih ya. 10 segat. Oke. Nah, kita mulai aja lah. Tapi suaranya gak enak. Bolehlah tutup telinga ya, tapi jangan terlalu nutup, nanti gak kedengeran. Oke, bab pertama kayak gini lah. Kurang lebih nadanya kayak gini ya. Tapi ini tuh contoh buruk. Bismillah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fahuwa fa'ilun. Wadaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun. Maf'alun. Mif'alun. Nah, kayak gitulah pokoknya ya. Oke. Nah, ini tuh kan wazannya. Nah, sekarang kita masukin mauzunnya ke wazan yang ini. Nah, kita coba dulu deh. Mauzun yang pertama tuh kan nasoro yansuru. Oke, kita masukin ya ke yang tadi. Oke, kita nyanyi lagi anak-anak. Suaraku. Oke, yang pertama. Nasoro yansuru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro yansuru nasron. Fahuwa nasirun. Wadhaka mansurun. Unsur la tansur. Mansorun, mansorun, minsorun. Nah, bukan mauzun dengan wazannya tuh serasi gitu kan, cocok sama harokatnya. Karena ya memang itu pasangannya gitu.
Jadi kalau kita memasukkan mauzun ke wazan yang bukan pasangannya, itu nggak akan cocok. Misalnya kita masukin nasoro yansuru ke fa'ala yaf'ilu, itu nggak akan nyambung ya. Itu bukan pasangannya, oke? Jadi kita harus menyesuaikan dulu wazan dan mauzunnya. Oke, sekarang kita ke bab kedua, fa'ala yaf'ilu. Tapi giliran kalian aja. Yang bab kedua tuh mauzunnya doroba yadribu. Ya. Silakan masukkan ke ke wazan yang ke bab kedua. Sok, siapa yang mau? Kita harus mau. Oh, ini mah harus dicontohin ya sama Bapak Admin. Silakan Pak Admin. Pak Ustadz, hamba Allah, itu yang namanya hamba Allah. Sam. Masya Allah, beliau ahli tasrif. Ya, pokoknya nantilah giliran. Tapi sekarang dicontohin dulu lah sama bapaknya. Silakan. Yang mana? Yang kedua. Pakai doroba. Doroba yadribu dorban. Doribun maghrubun idrib la tadrib maghribun yadrobun. Oke. Belum wazannya dulu fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Oke. Beda nada ya. Ya terserah, banyak nada kali ya. Dan kayaknya enakan yang itu deh. Berarti kalau enakannya itu berarti dilanjutinnya sama Pak Rifal aja. Gimana ajarin yang nada kayak gitu? Ya terserah Bu Haja aja. Aduh. Oke, bab ketiga ya. Bab ketiga mau siapa? Sam, ayo Sam. Sam, Woi, yang ketiga. ini wazannya aja kan. Sama mauzun lah. Wazannya dulu ya. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. If'alun. Oke. Sekarang mauzunnya. Oh, tadi apa? Mauzunnya Fathah ya. Fathah yaftahu. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun miftahun. Miftahun. Ya, oke. Yang keempat. Anissa Nurul Zakia ada. Nggak hadir, Bu. Izin. Itu siapa ya? Ayo, Jack. Perwakilannya. Oh iya, ya udah. Pakai sama perwakilannya aja. Bab keempat, Anissa. Fa'ila yaf'alu fi'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Oke, sekarang mauzunnya. Mauzunnya apa tadi? Alima ya'lamu. Alimaya apa tadi alimaya lamu Betul. i'lam alimun
alima ya'lamu ilman. Ya. Alima ya lamu. Habis itu apa sih? Ini nih, Ilam. ilman. Ilman. Ya. Ilman. Limun. Terus Ini kayak gimana? Alim. Maklim. Difa. Maklum. Maklum. Ya. Ma'lumun. Terus I'lamun. i'lam. I'lam. Ya. La taklim. La takmal. La taklam. Ya Allah. Ya, la ta'lam. Terus La taklam. Ma'lamun. Ma'lamun. Mi'lamun. Oke. Jack ngerti ya? Jadi ya tinggal dimasukin aja. Oke. Yang kelima, ada siapa aja nih? Aku nggak bisa lihat partisipannya. Oh ini. Orang hilang. Salma. Salma, kenapa namanya orang hilang? Salma. Salma. Salma jangan diam mulu. Apa, Bun? Oke, ada orangnya. Ya. Bab kelima, Bun. Yang 5. Iya, fa'ula yaf'ulu. Yaf'ulan. Fa'alun. Maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Maf'alun. Mif'alun. Oke. Mauzunnya hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Husnan. Hasanun. Mahsunun. Uhsun. La tahsun. Ketutupan. La tahsun. Mahsanun. Mihsanun. Oke, mumtaz. Yang terakhir. Ini nih, yuk. Siapa yuk? Ya, pokoknya mah yuk lah itu. Namanya yuk. Bab ke-6. Yuk. Ada orang? Aziz kalau nggak salah. Oh, Aziz. Aziz. Ini gimana? Baru ini soalnya. Kenapa? Baru masuk lagi. Oh. Tadi keluar. Ini tasripan. Bab ke-6. Ini ada orang. Ininya aja ya? Apanya ya? Tulisannya aja ya? Iya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Oke, sekarang masukin mauzun hasiba yahsibu. Ikutin aja wazan yang kayak gini. Masukin. Hasiba yahsibu. Tok. Hasiba yahsibu. Pertamanya hasiba. Iya. Terus ya
Ya, Yahsibu. ya, 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 yahsibu. ya sibuk. Terus fa, Ini nih. Jadi ingat ya, hasiba. Nah, haknya itu ikutin fa. Hasiba. Haknya ikutin fa. Sa-nya, si-nya ikutin ain ini, i. Dan huruf ba, kan hasiba. Nah, ba-nya ikutin yang lam ini, la. Hasiba. Kemudian, nah, kalau di sini ya tetap aja ikutin sama ininya. oh yang Fa, diubah ain, itu lam. Iya. heeh. yang ini doang ya. Ya, nah kalau yang kayak gininya ini tuh tetap aja kayak gini. Jadi hasiba yah sibu gitu. Hasiba, ya sibuk. Hasi, hasi itu lam ya. Mm-mm. Oh, ini tuh Hasila, fu'lanan. Ini tuh fu'lanan. Ikutin aja harokatnya. Tadi kan hasiba jadi yah sibu. Nah, haknya ikutin yang fa ini. Hu kan? hu, Heeh. ya Nah, ainnya tuh jadi sa. Jadi gimana? Tadi kan hu. Jadi hus. huslaban, Dibalik, huslanan ya, kebalik. Lamnya itu kan tadi sin. Oh Hus, iya, huslanan. no. Lamnya bukan ya ba ya. Lam, iya, ba. Maaf. Husbanan kan. Nah, iya betul. Jadi, na-nya itu tambahannya. Jadi gimana ini? Hus, husbanan, Ya, huslanan, husbanan. husbanan Udah ya, betul. Ya. husbanan. Terusin. Terus Ingat tadi hasiba. hasiba, hasibun, Ya, hasibun. Terus? hasibun, mm, Hmm. mahsubun, Ya. Terus? mahsubun, ihsib, ihsib, Ihsib. Ya. Terus? ihsib, latah, latahsib, Hmm. Terus? terus Huruf akhirnya apa? mahsibun, Mahsibun. mahsibun ya. Ya. Terus mahsibun, mishabun, No. Ingat. Ulangi lagi. sabun, Ya. sabun, Sabun. Oke. sabun. Paham ya? Jadi Iya. ingat yang diikuti itu yang apa? Yang kedudukannya tuh persis sama fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, kalau seperti ini, ya-nya, atau nun alif, kemudian alif, atau mim lagi, atau wawu, dan sebagainya ya, dan seterusnya, itu tetap seperti itu. Yang diikutin itu huruf fa, a, ain, dan lam. Nah, oke. Tadi yang kita pelajari itu, yang kita baca yang ini disebut dengan tasrif istilahi. Ya. Namanya tasrif istilahi. Jadi, tasrif istilahi itu melibatkan semua segat. Ya. Jadi, semua segat ada di tasrifan itu. Dari segat yang pertama, dari fi'il madi, fi'il mudhari, sampai ke segat ke-10 ya, sampai isim alat ada di sana gitu ya. Nah, itu untuk tasrif istilahi. Nah, kemudian yang kedua nih, jenis kedua ada tasrif lugawi ya. Nah, apa tasrif lugawi itu? Nah, tasrif lugawi itu tasrifan yang apa ya? Yang khusus lah ya. Yang khusus dalam suatu segat. Misalkan
dalam fi'il madi nih. Nah, tasrif lugawi yang ada di dalam fi'il madi itu semuanya fi'il madi saja, ya. Tidak ada tidak ada campur tangan lah istilah nama. Tidak ada campur tangan dari sigat yang lain. Tasrif lugawi fi'il madi ya udah semuanya fi'il madi aja. Nah, begitupun dengan fi'il mudhari misalnya. Tasrif lugawi fi'il mudhari. Nah, di dalamnya tuh semuanya fi'il mudhari aja ya. Nggak ada fi'il madi, nggak ada fi'il amar dan lain sebagainya. Itulah. Nah, sekarang ke fi'il madi nih, tasrif lugawi fi'il madi. Nah, apa yang berubah di dalam tasrif lugawi? Nah, yang berubahnya yaitu huruf yang ada di akhirnya, domirnya, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau nyebut misalnya, kalau nyebut dia cantik misalnya. Gini deh. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalau seseorang manggil orang lain cantik, manggilnya kayak gini aja. Dia cantik. Ya. Dia satu orang cantik. Terus dia dua orang cantik. Mereka semua cantik. Atau misalkan dia cakep. Mereka berdua cakep. Mereka semuanya cakep, ya. Kayak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu nggak sama. Nggak kayak bahasa Indonesia, semuanya disebut cantik gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu setiap domirnya tuh beda kesananya. Nah, domir dalam bahasa Arab atau domir itu kata pengganti ya. Yang kata pengganti dalam bahasa Arab atau disebut domir itu ada 14 ya. Ada 14. Biasanya dinyanyiin juga nih. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, kayak gitu. Huwa artinya ya seorang laki-laki. Huma artinya dia berdua laki-laki. Hum artinya mereka laki-laki. Kemudian dia artinya dia perempuan ya, satu orang. Huma dia dua orang perempuan. Hunna dia mereka perempuan ya, banyakan. Terus anta kamu laki-laki ya. Nah, jadi bukan ente tapi anta. Yang benar bukannya ente mau anta mau anti, bukan ente ya. Anta kamu seorang laki-laki. Kamu. Antuma kamu dua orang laki-laki. Antum kalian. Kalian itu kan banyak. Terus anti kamu seorang perempuan. Antuma kamu berdua perempuan. Antunna kalian perempuan banyak. Terus ana saya, nahnu kami. Nah, domir-domir ini tuh semuanya ya punya nama, ya ada namanya. Nah, namanya tuh dibagi menjadi 3 nama. Yang pertama domir mutakallim, ya. Domir mutakallim. Mutakallim artinya orang yang berbicara. Mutakallim ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mutakallim wahdah, dan yang kedua ada mutakallim ma'al ghair. Mutakallim wahdah artinya orang yang berbicara sendiri. Nah, orang yang berbicara sendiri itu mutakallim wahdah tuh sebutan bagi ana, ya. Ana kan aku gitu, saya. Nah, ini disebut dengan mutakallim wahdah. Orang yang berbicara sendiri. Ana, saya. Nah, yang kedua ada mutakallim ma'al ghair. Artinya orang yang berbicara dengan yang lain. Ya, jadi maksudnya dia tuh berbicara,
tapi enggak sendiri gitu, tapi sama yang lain, banyakan. Nah, mutakalim ma'al ghair itu sebutan bagi nahnu, ya. Nahnu, kami. Terus, bagian yang kedua, ada yang namanya dhamir ghaib. Ghaib. Ghaib itu artinya tidak terlihat, ya. Atau kalau dalam dhamir itu disebutnya orang ketiga. Orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Nggak ada di hadapan kita. Nah, dhamir ghaib ini ada ada 6. Ya. Nah, yang 6 ini nih. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, ini nih si berenam ini termasuk kepada dhamir ghaib, ya. Nah, kalau yang pertama ini, jajaran pertama nih, huwa dan hiya, itu termasuk dhamir yang mufrad. Artinya dia tuh tunggal, ya, sendiri. Huwa kan tunggal, hiya juga tunggal kan, dia satu orang. Nah, kalau yang kedua ini huma, ya, huma dan huma itu disebutnya dhamir musanna. Musanna itu artinya dua, ya, dua orang kan, ini huma, mereka berdua. Terus dan yang ketiga ini hum dan hunna itu dhamir jamak. Jamak itu banyak kan. Banyak, ya, hum dan huma. Nah, itu golongan yang kedua tuh, dhamir ghaib, ya. Orang ketiga, orang yang dibicarakan. Berarti artinya orang itu nggak ada di hadapan kita. Terus yang ketiga ada dhamir mukhatab. Nah, ini nih berenam ini nih. Nah, ini tuh termasuk ke dhamir mukhatab. Apa itu mukhatab? Mukhatab adalah orang yang diajak bicara atau orang kedua, ya. Orang yang diajak bicara atau yang ada di hadapan kita, yang sedang bicara dengan kita. Ada anta, anti, antuma, antuma, antum, dan antunna. Nah, sama seperti yang ghaib tadi, anta dan anti ini jajaran pertama, ya, baris pertama, itu termasuk dhamir mufrad. Mufrad artinya tunggal, ya, sendirian, anta dan anti. Nah, jajaran kedua, baris kedua ini, itu termasuk dhamir apa tadi? Musanna, ya. Dua orang, kan? Antuma, antuma. Kalian, berdua. Dan yang ketiga ada antum dan antunna. Nah, ini jajaran ketiga tuh termasuk dhamir jamak, ya. Banyakan, gitu. Oke, kita ulang. Dhamir itu ada tiga jenis, 3 kelompok. Yang pertama ada mutakalim. Mutakalim ada 2, mutakalim wahdah, yaitu ana, dan mutakalim ma'al ghair, yaitu nahnu, ya. Kemudian kelompok kedua ada dhamir ghaib. Itu ada 6, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dan yang ketiga ada kelompok mukhatab, yaitu anta, anti, antuma, antun, antuma, antum, dan antunna. Nah, dalam bahasa Arab ini tuh harus harus dicocokkan ke seluruh gimana ya? Jadi ginilah, dalam bahasa Arab kita nggak bisa bilang kalau misalnya Anisa fa'ala misalnya, ya, kayak gitu. Anisa fa'ala. Anisa melakukan suatu pekerjaan. Anisa fa'ala. Gitu. Nah, kita nggak bisa nyebut kayak gitu. Soalnya fa'ala itu kan itu buat huwa, buat seorang lelaki. Sedangkan Anisa dia itu perempuan. Nah, maka kita harus mencocokkan tuh. Anisa maksudnya kemana? Ya, dia kan perempuan. Jadi harus masuk ke dhamir hiya. Jadi An-nisa fa'alat. An-nisa melakukan
itu pekerjaan, kayak gitu. Atau misalnya kita bilang misalnya Putri wa Zakia wa siapa ini? Kamila misalnya. Wa Kamila fa'alu misalnya kayak gitu. Nah, nggak bisa. Meskipun jamak ya, jamak itu banyakan, kan tadi banyakan. Ada Zakia, ada Kamila, ada Putri, banyakan, tapi kan dia perempuan gitu. Dia nggak bisa dia nggak bisa dikatakan fa'alu gitu. Itu buat laki-laki kan. Nah, maka harus disesuaikan. Zakia wa Putri wa Kamila fa'alna. Nah, kayak gitu. Kita mulai aja tasrif ya. Huwa, gimana sih? Lupa lagi. Huwa fa'ala. Oke, gitu. Huwa fa'ala. Huma fa'ala. Hum fa'alu. Hiya fa'alat. Huma fa'alata. Hunna fa'alna. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Kayak gitulah kira-kira. Oke. Nah, ini juga sama ya kayak tadi. Ini tuh wazannya. Ya. Wazan tasrif lugawi fi'il madi. Nah, masukin aja fi'il madinya. Misalnya nasoro yansuru. Fi'il madinya kan nasoro ya. Nasoro tuh fi'il madi. Kita mau tasrif nih. Mau mengubah lafaz nasoro ke bentuk-bentuk yang lain. Nah, kita tasrif aja. Pakai tasrif lugawi fi'il madi. Misalnya huwa nasoro. Huma nasoro. Hum nasoru. Hiya nasorot. Huma nasorota. Hunna nasorna. Anta nasorta. Antuma nasortuma. Antum nasortum. Anti nasorti. Antuma nasortuma. Antunna nasortunna. Ana nasortu. Nahnu nasorna. Nah, kayak gitu. So, sekarang giliran teman-teman ya. Doroba deh, yang tadi aja weh. Aku tunjuk yang belum. Aku adalah aku. Siapa tuh? Iya, Bun. Ya, sok. Aku adalah aku. Bisa ya? Tadi doroba ya? Hmm? Doroba. Ya, doroba. Dimasukin ke sini. Huwa doroba. Huma doroba. Hum dorobu. Hiya dorobat. Huma dorobata. Hunna dorobna. Anta dorobta. Antuma dorobtuma. Antum dorobtum. Anti dorobti. Antuma dorobtuma. Antuna dorobtunna. Ana dorobtu. Betul aja. Nahnu. Nahnu dorobna. Iya. Oke. Itu via ya. Betul kan? Oke. Dia tidak mengukai. Hah? Itu via kan? Enggak. Apa? Ini via. Nah, oke lah. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Oke, Afwan. Lanjutin sama ini. Marliana. Marliana.
Oke. Ya. Tasrif ya dari mauzun fataha. Doroba ya. Fataha. Kalau doroba udah. Sekarang fataha. Oh, fataha. Iya. Huwa fataha, huma fataha, hum fatahu, hiya fatalat, hiya fatahat, Ya. huma fatalata, hunna fatalna, anta Hunna. fatahta, Hunna apa? hunna fatahna, hunna Ya. fatahna, anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fataltum, anti Antum? Antum apa? fatal, oh, antum fatahtum, Mm. anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna, Ana. ana fatahtu, nahnu fatahna. Oke. Ya. Nah, jadi jangan keliru ya. Jadi fatal, nah, jadi kayak gitu. Tetap aja fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il itu yang jadi patokannya. Terus Kamila, Kamila Faura. Ya, Halo, Kamila. kenapa? Ya, tasrif ya dari Yang mana? bentar. A5. Masukin A5 ke sini. Yang mana? Yang mana? Ini kan huwa fa'ala, huma fa'ala. Nah, masukin sekarang bukan fa'ala tapi A5. Oh ya. Huwa alima, huma alama, Huwa, huma A5. Kan ada alifnya. oh ya, huma alima, hum alimu, iya kan ya? Iya. Bener gak? Bener. Ke bawah atau ke samping sih? Ini ke bawah, terus ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Maaf. Ya. Huwa. Skip aja yang lain yang lain. Kenapa? Gak fokus. Ini lagi ngurusin sesuatu sama lagi ngurusin video. Oke. Tugas hari biasa. Siapa lagi? Sama hamba Allah aja lagi lah. Kali aja ada nada yang baru. Kan tadi juga beda. Sok, Pak. Apa, Bu? Aduh, izin. Nadanya sama nadanya. Oh, sama. Nggak apa-apa. Kalau cuman huwa huma tuh ada apa ya? Ada Coca-Cola. Yang domir huwa huma gitu. Coba gimana? Tapi suara jelek nggak bagus jadi. Nggak apa-apa. Aku juga tadi maksain. Ntar aja kawan-kapan. Bagus juga. Udah deh. Anissa Zakia, nah dari tadi keluar masuk mulu ya. Sok Jack, Masri Panjek. Banyak iklan, Bun. Gak apa-apa Iklan lah. ke tempat lain. Maaf ya. Ini dirubah jadi apa? Ini tuh tasrif lugawi. Ya. Tasrif lugawi fi'il madi. Ditasrif kayak tadi, cuman ini tasrifnya tasrif lugawi. Pakai lafad A5. A5. Huwa alama. Huma A5. Jangan terkecoh sama harokat ain. Iya. Huwa alima.
Huwa alamu hiya fa Bentar. Dari atas. Huwa alima. huwa alima. Huma Huma alima. alima. Jangan liatin harakat patah di ain itu. Tetap aja ikutinnya ke alima ya. Ya. Oke. Alima. Oh, emang aku nggak nge- Huwa alima. Huma alima. Hum alimu. Iya. Ya alimat. Huma Huma. alimta. Ya. Huma alimata. Terus Alimata. Hunna alimna. Anta anda. alamta. Hah? Antuma alamta. Alamtuma. Iya. Antum alamtum. Anti alamti. Iya. Antuma alamtuma. Antuna alamtunna. Alimtuna. Ana Oh ya. Ana alimta. Nahnu alim tuh alimna. itu alim tuh. Ana alimtu. Nahnu alimna. Oke, syukron ya. Nah itu ya tasrif lugawi fi'il madhi. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab itu kita nggak bisa mengatakan misalnya putri fa'ala ya. Karena itu tidak cocok. Kalau fa'ala tuh itu buat cowok, buat huwa. Sedangkan putri adalah cewek. Jadi harus memakai domir cewek lah. Dia putri fa'ala. Nah, gitu ya. Kita lanjut ya, satu lagi ini terakhir. Oke. Ikan hiu makan tomat, tetap semangat wahai sahabat. Oke, yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan tadi aku bilang ya. Jadi fi'il mudhari itu ada 4 ya. Disebutnya tuh harful mudhari'ah atau harap kemudhari'an. Ada 4 huruf. Ada hamzah, ada ta, ada ya, dan ada nun. Ya. Itu keempat huruf yang dimiliki fi'il mudhari. Nah, kita buktikan di sini nih, fi'il mudhari. Adakah huruf hamzah? Coba gimana? Bukan di domirnya ya, tapi di fi'il mudhari'nya ini, yang setelah domir nih, yang sebelah sini. Coba ada nggak di awalnya? Kalau ini ya, ta, ya, ta. Nah, ini ada hamzah. Ana af'alu. Nah, ini nih ya, terbukti 1 ya. Harful mudhari'ah, yaitu hamzah. Kemudian kita cari lagi huruf yang kedua itu apa cirinya? Ta. Oke. Ta, mana ta? Nah, ini ya, ta. Nah, ini ta tuh banyak. Ini ya, nah tak lagi ta. Nah, terbukti ya. Terus apa lagi? Ya. Oh, ya ini mah jelas. Ya. Ini ada lagi ya. Yang terakhir ada nun. Nun, mana nun? Nah, ini nun. Naf'alu. Di awal ya, di awal kalimatnya. Oke, udah terbukti tuh. 4 huruf. Harful mudhari'ah sudah terbukti dalam fi'il mudhari'. Ini sama aja kayak tadi. Nadanya juga sama. Mau contohin. Oke. Huwa bukan gitu. Huwa yaf'alu.
huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu. Ya, kayak gitulah. Sekarang mari tetap semangat, wahai sahabat. Kita tersipan ya, terakhir. Tersipan ini yang mudhari. So, nama siapa? Hasiba, yahsibu. Sama Syam aja dah. Syam, Sam. Hadir. Sok. Tasrif yang mudhari, Sam. Hasiba, yahsibu. Hasiba. Hasibu. Berarti huwa yahsibu. Gitu. Iya. Oke. Huwa yahsibu. Huma yahsibani. Hum yahsibuna. Hiya tahsibu. Huma tahsibani. Hunna tahsil. Ya. Hunna Ya. tahsibna. Ya. Oh ya, yahsibna. Tahsibun. Oke. Anta tahsabu. Benar. Tahsibu. Ya. Anta tahsibu. Antuma tahsibani. Antum tahsibuna. Anti tahsibina. Antuma tahsibani. Antunna tahsibna. Ana ahsibu. Nahnu nahsib. Oke, syukron. Terus sama ini nih pemain tetap. Sama siapa lagi? Oke lah semuanya sekarang mah. Mariana. Tadi aku keluar dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Sekarang. Oke. Aku contohin wazannya aja ya, yang ininya aja. Ini nih. Huwa yaf'alu. Huma yaf'alani. Hum yaf'aluna. Hiya taf'alu. Huma taf'alani. Hunna yaf'alna. Anta taf'alu. Antuma taf'alani. Antum taf'aluna. Anti taf'alina. Antuma taf'alani. Antunna taf'alna. Ana af'alu. Nahnu naf'alu. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang kamu masukinnya Nasoro Yansuru aja deh. Yansuru berarti. Masukin ke sini. Huwa yansuru. Huwa yansuru. Yansuru. Jadi jangan terkecoh sama harkat ain fi'il di sana. Kalau yansuru tetap aja yansuru domah. Oh, harokatnya tetap gitu. Iya, tetap domah. Oh. Huwa yansuru, huma yansuruni. Gitu. Roni. Huwa yansuruni. Hum yansuruna. Yansuruna. Hum yansuruna. Hiya yansoru. Itu pakai tak. Oh, hiya tansuru.
Betul. Humatan soroni. Tansuroni. Ingat itunya, jangan jadi fathah. Humatan suroni. Hunna, Hunna yansurna. yansurna. Oh, yansurna. Nggak apa-apa. Terus, anta, Anta yansuru. itu tak. Anta tansuru. Ya, Angtumatan suruni. tansu, Suroni. ya, Roni. Antum tansuruna. ya, Anti tansori. tansu, Anti tansurina. ya, tansurina. Angtumatan soruni. Ulangi. Angtumatan soruni. Tansuruni. Tansu, So ya, tansuroni. tansuroni. Angtunna tansurna. Ana, Ana ansuru. ansuru. Ana ansuru. Nahnu nansuru. Iya. Syukron Marliana. Terus Anissa Zakia. Jack. Jack lagi Jack. Jorok. Udah. Bahagia apa sekali kamu menunjuk aku. mau yang mana Jack? Pilih aja lah. Atau mau kata yang lain juga? Ada apa ya? Mau yang lain juga Fatah sih. deh coba. Ah ya udah Fatah. Berarti fi'il mudhari'nya ya. Fi'il mudhari'nya apa? Dari Fatah. Jack? Ya. Dari Fatah kan? Ya. Ya. Kalau Fatah itu kan fi'il madi. Nah, kalau fi'il mudhari' dari Fatah itu apa? Ya deh. Yaftahu. Iya. Sok, mulai. 1, 2, 3. Bentar aku mau ketawa. Udah. Jangan ketawa di sini. Huwa yaftahu. Bentar. Huwa yaftahu. Huma yaftahani. Hum yaftahuna. Hiya taftahu. Huma taftahani. Hunna taftahna. Anta Itu bukan tak. taf. Hunna. Hunta ya. Yaftahna. Anta taftahu. Antuma taftahani. Antum taftahuna. Anti taftahina. Antuma taftahani. Antunna taftahna. Ana? Oh iya. Anna aftah. Nahnu. Nafnahu. Nafnahu. Naf?
naftahu. Iya. Nahnu naftahu. Oke. Terus hamba Allah. Aduh malu masa nyuruh ke Pak Ustadz ini teh. Ustadz. Pak. Halo, iya ya. Afan. Kenapa? Biasa Pak. Maaf ya. Nyuruh nggak enak. Masa nyuruh ke Pak Ustadz? Enggak, bukan Ustaz. Kenapa, Bu? Ini lagi tasrifan fi'il mudhari. Iya, tasrif yang mana? Apa? Ini yang huwa yaf'alu. Tapi Uh-uh. maksudnya terserah sih mau apa. Apa ya? Yang suruh aja yang gampang. Jangan. Udah, yang suruh tadi udah ada. Udah ada yang masih pakai. Kotala. Udah. Kotala yaktulu. Huwa yaktulu. Huma yaktulani. Hum yaktuluna. Ya taktulu. Huma taktulani. Hunna yaktulna. Anta taktulu. Antuma taktulani. Antum taktuluna. Anti taktulina. Antuma taktulani. Antunna taktulna. Ana aktul. Nahnu naktul. Oke. Syukron Pak Haji. Afwan, Bu Haji. Syukron. Terus Salma. Sal. Semangat Sal. Seorang lagi ya? Apa Seorang nih? lagi. Ini nih. Pakai wazan hasunayah sunu deh. Huwayah. Yang mana sih? Huwayah sanu. Huwa yahsunu. Huwayah sunu. Humayah. Sanani. Huma yahsunani. Ain fi'ilnya jangan Huma ngikutin ke yahsunani. harkat fathah. Tapi kalau udah misalnya hasuna yahsunu berarti tetap aja domah. Jangan terpaku ke ini. Coba ulangi. Oh. Huma. Ya coba. Huwa yahsunu. Huma yahsunani. Hum yahsununa. Hiya tahsunu. Huma tahsunani. Hunna yahsunna. Yahsunna. Anta tahsunu. Antuma tahsanani. Antum tahsanun. Antum tahsanani. Tahsanu Tadi tahsani. Tahsunani. Tahsunani. Antuma tahsunani. Antum tahsununa. Anti tahsanina. Antuma tahsanani. Anti apa? Tahsanina. Tahsina. Ingat sinnya harkat apa? Hasunayah sunu. Sunu. Berarti anti sinnya kan tadi domah. Sunina. Anti sunina. Oh. Anti tahsunina. Antuma tahsunani. Antuna tahsunna. Ana
Ana ahsunu, nahnu sunu. Iya. Ana Syukran. ahsunu, nahnu nahsunu. Nahsunu. Iya. Syukran sama. Udahan. Afwan. Udah mungkin ya. Begitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak lah. Udah paham insya Allah. Begitu aja sih. Apalagi nih, Pak? Iya. Yes, Ana ucapin terima kasih banyak ya kepada Ustazah Gina, Masya Allah, beliau atas pengajaran yang Masya Allah lah. Insya Allah jangan disebut ustazah tuh. Ya, terima kasih banyak pokoknya jazakillah khairan katsiran. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tasrif ya. Jadi intinya sebenarnya kalau belajar tasrifnya apa namanya tadi jadi intinya itu ya hafalan gitu. Berarti kalau kata santri ya, santri itu paham nggak paham sih, yang penting ngafal gitu. Mau paham nggak paham yang penting ngafal dulu gitu. Nah, emang pelajaran tasrif itu gitu, makanya banyak orang yang kalau di pondok ya, kalau pondok anak itu ya, yang orang-orang malas mikir tuh malah pelajaran tasrif itu paling senang. Kenapa? Ya karena cuman nyanyi-nyanyi doang gitu kan. Nah itu. Ya, benar. Nah iya itu. Jadi jangan pusing gitu kalau belajar tasrif. Ya emang awal-awal kalau misalnya dari luar ya, tapi orang-orang dari luar emang gak biasa kan, tapi nggak apa-apa, ntar lama-lama juga ngikutin. Anak juga bahkan dulu paling benci pelajaran tasrif, apa ya, nggak suka nyanyi gitu, bener nggak suka nyanyi. Tapi kalau teman-teman anak yang nggak suka mikir malah kebalikannya, benci nahu tapi tasrif paling demen gitu kan. Ya, itu beda-beda. Ya intinya dalam tasrif itu ya nyanyi-nyanyi doang gitu ya. Ya intinya terima kasih banyak kepada Bu Gina yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Ya mungkin kalau mau ditutup silahkan. Oke. Oke, mungkin ya teman-teman pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada pemain tetap yang masih stay di room ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini di naon sih namanya teh, terus ingat gitu tah, nggak lupa. Gitulah serius nah. Udah mungkin ya, kita tutup aja dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Jazakillah. Ya, Jazakillah Gina. Selamat tidur teman. Terima kasih banyak Bukan Bu hiu Haji. makan tomat. Oh, terus gerak. Aduh, Label. itu udah mendarah daging. Ibu hiu makan tomat. Udah nih. Udah? Ini gak mau pada keluar. Usir aja, usir. Ya udah. Dalam hitungan ketiga ya. 1,